Sebelumnya, mohon maaf jika ada suara-suara yang cukup mengganggu dan maaf juga atas keterlambatan dalam penguploadan materi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul 7, yaitu simulasi perhitungan daya wind energy dengan MATLAB. Sebelumnya di modul 5 itu sudah dibahas terkait PLTP beserta simulasi dan perhitungannya pada software Homer Pro. Jadi di sini langsung saja saya akan jelaskan di bagian MATLAB atau simulingnya. Nah, di sini ada sistem konversi daya angin pada PLTB. Nah, di mana daya angin itu dia akan menggerakkan turbin, sehingga turbin ini akan menghasilkan daya mekanik untuk menggerakkan generator. Nah, nanti daya mekanik dari turbin itu dia akan dikonversi menjadi daya listrik oleh generator. Jadi nanti daya dari generator itu yang akan digunakan untuk kebutuhan bebannya. Nah, daya angin itu adalah daya yang dihasilkan kecepatan angin untuk menggerakkan sudut turbin, di mana nilainya itu berdasarkan persamaan energi kinetik. Jadi setengah dikali densitas udara, kemudian dikali area sapuan sudut-sudut turbin, yaitu Pi dikali R. R itu dia jari-jari sudu, lalu kemudian dikali dengan kecepatan angin pangkat 3. Dan di bagian keterangan densitas udara dia itu simbolnya rho, nilainya 1,2. Lanjut, daya mekanik. Daya mekanik ini adalah daya yang dihasilkan turbin angin untuk menggerakkan generator. Jadi nanti dari daya angin menjadi daya mekanik. Nah, daya mekanik ini ditentukan oleh koefisien daya turbin atau CP. Nah, rumusnya itu daya mekanik sama dengan daya angin dikali dengan CP. Berarti sama dengan setengah dikali CP rho Pi R pangkat 2 V pangkat 2. Rho itu 1,2 tadi densitas udara. Nah, lanjut koefisien daya. Koefisien daya ini adalah perbandingan antara daya mekanik yang dihasilkan turbin dengan daya angin yang ditangkap turbin. Jadi yang dihasilkan dengan yang ditangkap oleh turbin. Nah, menurut hukum Betz, koefisien daya ini ditentukan oleh kecepatan angin sebelum mengenai blade. Jadi di situ digambar VW1 itu adalah kecepatan angin sebelum dan kecepatan angin sesudah mengenai blade atau VW2. Jadi setelah melewati kincirnya. Nah, di mana kecepatan angin VW1 yang mengenai sudu akan mengalami penurunan kecepatan menjadi VW2 yang disebut sebagai faktor induksi. Nah, faktor induksi A itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi A sama dengan V1 ditambah V2 dibagi V1. Berdasarkan faktor induksi A, koefisien daya turbin angin itu dia sama dengan CP dibagi daya mekanik per daya angin. Atau bisa dilihat sebagai berikut. Jadi nilai maksimumnya itu 1/3. Makanya nilai CP itu tidak bisa lebih dari 0,6. Nilai koefisien itu dia diartikan sebagai efisiensi turbin anginnya. Nah, di mana berdasarkan Betz limit efisiensi maksimum turbin angin itu hanya sekitar 59,26%. Jadi nilai koefisien daya ini ditentukan oleh tip speed ratio atau TSR dan sudut pitch turbin angin. Nah, sudut pitch ini dia merupakan sudut arah datang angin terhadap bidang sudu rotor turbin. Nah, TSR itu dia rasio kecepatan putaran jari-jari turbin dengan kecepatan angin. Di mana untuk rumus TSR itu sendiri dia ada kecepatan putaran sudunya dengan dikali dengan jari-jari sudu kemudian dibagi dengan kecepatan angin. Untuk nilai koefisien daya tadi itu hanya ada di kisaran 0 sampai 0,6. Nah, itu bisa dilihat pada kurva berikut, itu kurva koefisien daya berdasarkan TSR dan sudut pitch turbin angin. Jadi di sini setiap perubahan TSR itu akan terjadi perubahan koefisien daya juga. Nah, bisa dilihat di sini ketika sudut pitch-nya itu 0 derajat, maka nilai koefisien dayanya itu juga yang paling besar. Jadi nilai koefisien daya itu menunjukkan angka yang paling besar. Seperti itu. Namun bukan hanya nilai pitch saja yang dapat berubah, tapi TSR pun juga demikian. Seperti itu. Mungkin untuk pitch-nya itu berapa derajat, TSR-nya sekian. Begitupun untuk koefisien daya. Karena nanti dari rumus koefisien daya sendiri itu dipengaruhi oleh TSR dengan sudut pitch itu tadi.
Nah, di sini nilai TSR ini dipengaruhi oleh bentuk sudu turbin angin. Jadi, semakin besar sudu, maka TSR-nya itu akan semakin rendah. Namun, semakin besar TSR-nya, maka kecepatan putarannya juga akan semakin besar. Seperti itu. Misal di situ 15, dia putarannya akan semakin kencang nanti. Lanjut, di sini jenis turbin angin berdasarkan posisi sudu terhadap sumbu, maka ada jenis turbin yang sumbu horizontal. Misalnya di sini ada American Farm Windmill, dia 0,31 untuk koefisien dayanya. Kemudian ada Dutch Windmill, dia koefisien dayanya 0,27. Dan ada Modern Wind Turbine yang umum digunakan, itu 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu, dia koefisien dayanya berbeda. Tapi di sini nilai koefisien itu hanya secara general ya yang ditampilkan di sini. Jadi kembali lagi pada spesifikasi dari masing-masing pabrik dan standarnya. Di sini untuk sumbu vertikal misal ada Savonius rotor 0,16, kemudian Darius rotor 0,4 dan Cap 0,08. Kemudian jika dilihat dari jumlah sudu, turbin angin ini dapat dibagi menjadi putaran tinggi dan rendah, di mana putaran tinggi ini sudunya dia lebih sedikit dibandingkan yang putaran rendah. Jadi desain sudu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian jika dilihat dari segi hubungan antara turbin dengan generator, ada yang menggunakan gearbox untuk menaikkan kecepatan pada sisi generator. Jadi dari turbin itu dihubungkannya dengan gearbox, baru kemudian dengan generator. Jadi antar porosnya dengan rotor. Nah, ada juga yang tanpa gearbox, jadi dia terhubung langsung dengan generator, namun di sini generator yang digunakan itu generator putaran rendah. Di sini lanjut karakteristik daya turbin angin. Jadi ada daya mekanik itu PM. Nah, untuk sumbu X-nya itu adalah kecepatan generator. Nah, di setiap perubahan kecepatan angin V1, V2, V3, V4 itu akan terjadi perubahan daya. Nah, setiap daya itu terhadap kecepatan memiliki daya maksimum. Jadi bukan berarti jika kecepatan semakin tinggi maka dayanya juga besar, melainkan daya maksimum itu berada pada satu titik kecepatan tertentu. Nah, itulah sebabnya perlu diketahui bagaimana cara mengendalikan turbin angin pada titik daya maksimum. Jadi agar tetap di daya maksimum itu, karena di sini pada daya maksimum itu koefisien daya juga akan berada pada nilai maksimumnya dan berada pada titik tip speed ratio. Seperti itu. Kemudian ada karakteristik torsi turbin angin. Untuk torsi ini titik-titik daya maksimum tadi itu tidak terdapat pada titik torsi maksimum, melainkan pada sisi lainnya yang bukan merupakan nilai torsi maksimum. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari W atau kecepatan sudut-sudut turbin. Seperti itu untuk torsi. Jadi kan rumusnya nanti torsi sama dengan daya mekanik per W. Di sini apabila ingin membuat turbin angin, maka perlu dilihat pada turbin angin itu ada daya angin, kemudian torsi dan inersia. Jadi pada poros yang akan dikonversi ke generator itu ada daya mekanik, torsi mekanik, dan kecepatan mekanik sudut turbin. Sedangkan pada generator itu ada inersia dan keluarannya daya listrik. Nah, di sini ada rumusnya untuk PW atau daya angin itu sama dengan setengah rho pi R pangkat 2 V pangkat 3. Kemudian untuk daya mekanik turbinnya itu daya angin dikali CP, sedangkan CP-nya sendiri ditentukan oleh sudut pitch dan TSR. Nah, di sini untuk TSR itu WR per V, jadi kecepatan putaran sudu dikali jari-jari dan dibagi kecepatan angin. Dan untuk memenuhi nilai lambda I pada rumus CP, maka didapatkan persamaan seperti berikut. Kemudian torsi pada turbin itu PM dibagi W. Jadi daya mekanik turbin dibagi kecepatan putaran turbin. Sedangkan untuk torsi yang menggerakkan generator itu rumusnya sebagai berikut. Jadi ada pengurangan di inersianya. Semisal dibuat dalam blok diagram, maka model turbin anginnya itu adalah seperti ini. Nah, inputnya itu dari kecepatan putaran
sudu, dan kecepatan angin, yang nantinya juga dihitung bersama jari-jari turbin dan sudut pitch 0 derajat atau beta. Nah, di sini untuk keluarannya yakni torsi turbin angin, di mana untuk menggerakkan generator dengan torsi mekanik itu didapatkan dari rumus berikut, nantinya menjadi input generator. Namun, pada modul kali ini, kita itu hanya akan melakukan percobaan untuk menghitung daya output generator atau daya listrik dengan spesifikasi turbin angin yang sudah diketahui. Jadi, daya generator itu nanti daya listrik yang akan digunakan untuk kebutuhan daya. Jadi, daya listrik yang mampu dibangkitkan oleh generator. Nah, di sini untuk daya angin, PA sama dengan 1/2 A V pangkat 3 rho, di mana A-nya itu adalah R pangkat 2 pi. Nanti untuk keterangannya itu bisa kalian lihat. Di situ ada daya yang tersedia pada angin, luas penampang sudu, kecepatan angin, massa jenis udara, jari-jari, dan juga ada satuan-satuannya. Kemudian lanjut daya mekanik itu PA dikali CP. Rumusnya itu sebagai berikut. Jadi koefisien dayanya itu 0 sampai 0,6. Di sini turbinnya itu kita sudah ketahui. Nah, untuk torsi turbinnya sendiri di sini adalah PM dibagi W. Jadi daya mekanik dibagi kecepatan putaran sudu. Daya mekaniknya itu tadi yang dikali dengan CP. Kemudian W itu didapat dari N pi per 30. N-nya itu dia putaran poros sudunya, RPM. Kemudian ada TSR, WR per V. W-nya itu tadi adalah kecepatan putaran sudu, R-nya adalah jari-jari sudu, dan V-nya itu adalah kecepatan angin. Kemudian dari daya generator, karena di sini tadi udah dihitung daya mekanik, itu dikalikan dengan efisiensi gearbox dan efisiensi generator. Biasanya di atas 0,8. Di sini untuk percobaan 1 pada praktikum saya menyiapkan sampel beban total daya, itu totalnya 265 dengan rating generator sebagai berikut. Jadi di sini daya totalnya 265 watt. Sebelumnya karena modul ini kita sudah tahu spesifikasi turbinnya, di sini saya mengambil salah satu contoh turbin angin sumbu horizontal itu dengan 3 sudu turbin dengan spesifikasi sebagai berikut yang sudah tertera mulai dari kapasitas daya, tegangan, kecepatan angin, generator, diameter, sudu, dan lain sebagainya. Namun data ini tuh hanya data secara general. Jadi untuk spesifikasi generator itu hanya ada nilai efisiensi generator, terus tipe generator dengan berat generatornya. Oleh sebab itu saya menambahkan nilai untuk data lainnya, di mana untuk generator sendiri jika dilihat dari spesifikasi turbinnya itu, maka input generator ini dia sudah seharusnya mampu menerima keluaran dari turbin yang maksimum outputnya itu bisa mencapai 1 kW, namun mampu bekerja pada daya 500 watt. Meskipun nantinya daya yang dibangkitkan oleh generator ini dia lebih sedikit dibandingkan output turbin karena terdapat nilai efisiensi generator dan besarannya bisa sedikit dinaikkan dengan efisiensi gearbox. Misal di sini saya memberikan nilai kecepatan putaran rotor generator yang terhubung pada sudu itu 1500 rpm. Sepengetahuan saya pada turbin angin ini dia terhubung langsung dengan generator tanpa gearbox, tapi untuk keperluan percobaan praktikum jadi saya menambahkan sedikit data. Tadi itu saya menambahkan efisiensi gearbox sebesar 0,8. Jadi generator itu sebenarnya sudah terhubung dengan turbin kalau kalian masih ingat di modul 5. Untuk kurvanya sendiri di sini pada kecepatan angin sekian, maka daya yang bisa dihasilkan turbinnya itu adalah sekian. Jadi bisa kalian lihat di kurvanya. Jadi ini adalah daya mekanik dari turbin untuk menggerakkan generator. Lanjut ke simulasi. Kita buka Simulink, biasanya memang agak loading lama. Buka blank model untuk membuat model yang baru. Nah, di sini sudah terbuka. Nah, di sini sebelumnya untuk mencari komponen itu kita bisa mencari komponen di library browser. Nah, itu ada berbagai macam komponen diagram blok dari Simulink. Tapi
semisal kalian kesulitan mencari di library, kalian bisa langsung mengklik di layar, kemudian mulai mengetikkan nama dari blok diagram yang kalian cari atau komponennya. Jadi bisa klik 2 kali, kemudian searching. Pertama di sini kita membutuhkan subsystem. Di dalam subsystem ini ada input dan juga output. Kita pisahkan dulu garis penghubungnya. Nah, sesuai dengan nama input dan outputnya itu 1 dan 1, berarti itu adalah input 1 dan output 1. Jadi dia nilainya tidak akan ditampilkan di situ. Jadi kita menginputkan nilainya itu nanti di luar dari subsystem. Nah, di sini untuk rumusnya perhitungan daya itu ada mencari daya angin terlebih dahulu, di mana luas sapuan dari sudu turbin itu sama dengan jari-jari sudu dikali pi. Jadi kita rumuskan dulu untuk input itu ada pi pangkat 2. Jadi untuk memangkat 2-kannya itu kita gunakan produk. Jadi produk itu bisa pangkat 2, sebenarnya bisa kali. Sebenarnya di sini karena saya menggunakan MATLAB 2021, jadi tidak ada blok diagram untuk FCN. FCN itu dia nanti bisa untuk operasi pangkat. Makanya di sini untuk alternatif lainnya saya menggunakan produk. Nah, itu untuk memangkatkan dari R-nya. Kemudian untuk P itu bisa menggunakan gain. Jadi itu kalau kalian lihat R pangkat 2, jadi R dikali R. Jadi itu bisa dibilang secara manual. Kita menggunakan produk. Nah, karena di sini R pangkat 2-nya itu kita cuma butuh 2 input, R dikali R. Jadinya hanya ada 2. Nilai dari produknya itu 2. Sedangkan di sini untuk rumus PA sendiri kan ada setengah, terus A V3 dengan rho atau density udara. Jadi kita butuh 4. Jadi nanti ada 4 masukan. Nah, ini kita bisa atur ukurannya. Jadi kalau kalian lihat tanda X di tengah produk itu, berarti artinya nilai R, nilai yang inputnya itu nanti akan dikali. Sedangkan di gain itu nanti dikali, jadi nilai yang masuk di input gain itu akan dikali dengan nilai gain. Di situ nilai gainnya pi, nanti keluarannya dari hasil perkalian input sama pi. Di sini lanjut kita butuh untuk nilai setengahnya. Oh ya, jadi untuk nilai setengah itu kan dia nilai tunggal ya, jadi bisa pakai konstan aja. Ini kita pakai konstan aja karena gak ada nilai yang perlu dikalikan lagi ya, atau dibagikan. Jadi udah ketentuan nilai setengah atau 0,5. Nah, itu untuk penamaannya kita ganti 1/2. Nah, di sini kan untuk 1/2 dengan A itu udah ya perhitungannya. Ini saya edit dulu untuk penamaannya, pelabelannya, biar nggak bingung nanti untuk sambungannya.
Kemudian kita copy paste untuk input. Jadi kita butuh input yang kedua, yaitu V, kecepatan angin. Kecepatan angin itu dia pangkat 3, jadi nanti V dikali V dikali V. Nah, kita gunakan produk untuk alternatifnya dengan 3 input, karena nanti ada 3 nilai V yang akan dikalikan. Oke. Jadi V pangkat 3. Nah, nanti hasilnya masuk ke rumus perhitungannya PA tadi. Nah, itu kita labeli V pangkat 3. Berarti 1/2 A dengan V pangkat 3 sudah selesai. Lanjut ke rho. Rho itu air density atau massa jenis udara. Dia nilainya itu ketentuannya 1,2. Jadi di sini kita beri nama atau label, sekedar label massa jenis udara. Jadi di sini tuh yang benarnya itu yang benar itu sebelumnya massa jenis udara, bukan massa jenis angin. Nanti bisa kalian perbaiki di rangkaian kalian. Nah, ini kita rapikan biar rangkaiannya juga terlihat lebih jelas. Nah, di sini untuk rumus dari PA-nya sudah selesai. Inputnya itu ada R dengan V. Nah, outputnya itu output pertama ada nilai PA. Oke. Jadi untuk perhitungan daya angin ini sudah selesai. Tampilannya seperti ini. Kemudian lanjut ke daya mekanik turbin. Daya mekanik turbin itu nanti dari PA dia dikalikan dengan CP. Berarti kita butuh produk untuk mengalikannya. Nah, tapi sebelumnya kita inputan dulu. Beri inputan CP dulu. Kita kopas saja. Kalian kalau nggak mau kopas bisa searching, klik 2 kali di layar, kemudian ketik input, nanti akan muncul. Jadi untuk daya mekanik turbin itu daya angin dikali koefisien daya. Kemudian diberikan produk untuk mengalihkan antara PA dengan CP-nya. Kita tulis rumusnya biar nggak bingung nanti. Kemudian output keduanya itu kan dia daya mekanik nih, mekanik turbin. Nah, kita kopas tadi output, kemudian kita ganti PM, daya mekanik turbin. Nah, ini sampai perhitungan daya mekanik turbin sudah selesai. Lanjut ke bagian torsi turbin. Torsi turbin ini kita cari dulu nilai W-nya, kecepatan putaran turbin atau sudu turbinnya. Nah, kita kopas lagi dari input. Jadi ini adalah input keempat. Kita ganti nilainya N. Jadi N itu dia
kecepatan putaran rotor yang terhubung dengan gearbox. Kalau nggak ada gearbox berarti dia langsung terhubung dengan turbinnya. Nah, ini N dikali dengan P. Jadi nilai N nanti akan menjadi input dari gain, kemudian dikali dengan P, yaitu nilai gainnya. Nanti hasilnya itu perkalian di antara keduanya. Dan karena di sini 30 itu sama dengan setengah tadi, dia nilai tunggal. Ataupun yang air density 1,2 dia nilai tunggal, jadi inputnya hanya satu input nilai, jadinya kita pakai konstan. Kemudian kita pakai produk untuk perkaliannya, mengalihkan. Jadi di sini karena kita mau ngebagi hasil dari NP dibagi 30, jadi kita ganti simbol bintang atau kali dengan garis miring atau bagi. Jadi nanti N masuk ke gain itu dikali dengan P, kemudian masuk ke produk, X-nya itu dia tetap nilainya, nanti di bawah itu kan dia bagi kan, jadi bagi 30. Nah misal pernya lebih awal, baginya di atas, berarti nanti 30 yang ngebagi dari P dan N. Nah, karena kita butuhnya NP dibagi 30, jadinya bintang kemudian bagi, atau kali kemudian bagi. Kemudian kita butuh output lagi. Output yang ketiga itu adalah W, kecepatan turbinnya. Nah, setelah itu baru kita cari torsi mekanik turbin. Kita butuh produk untuk mengalihkan, untuk membagi antara nilai daya mekanik dengan W. Jadi di sini kita ganti nanti di produknya. Kita pasang dulu outputnya TM, output yang keempat. Nah, di sini kita ubah penamaan dari produknya biar tahu rumusnya yang mana saja, digunakan untuk perhitungan yang mana saja. Ini PM dibagi W. Ini maaf ada kesalahan, jadi seharusnya PM dibagi W. Jadi nanti bisa silahkan kalian perbaiki, PM dibagi W. Lanjut ke TSR, time speed ratio. Jadi W dikalikan dengan R, kita pakai produk untuk mengalihkan nilai W dengan R, jari-jari sudu dengan kecepatan turbinnya. Kita kalikan dengan R, kita atur biar terlihat lebih jelas. Di sini biar cepat saya kopas untuk produknya. Ini sisa ganti rumusnya. Jadi WR dibagi V itu untuk time speed ratio, tip speed ratio. Jadi keluaran dari WR nanti itu dibagi WR, dia tetap dapat input yang X2. Nanti yang di V-nya dapat input yang simbolnya bagi. Berarti WR dibagi V. Kita rapikan rangkaiannya.
Kemudian kita butuh output untuk TSR. Nah, kita kopas saja. Kita ganti labelnya TSR. Kemudian kita hubungkan dengan hasilnya, perhitungannya. Nah, di sini TSR udah selesai. Kita lanjut ke daya generator. Tapi sebelum itu kita keluar dulu dari subsistem. Jadi subsistem itu nanti tampilannya seperti ini. Jadi hanya satu kotak, tapi ketika kita klik di dalamnya itu ada berbagai input dan output dengan perhitungannya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dulu ukurannya. Kemudian kita beri nilai untuk masukannya. Di situ kan ada input R, V, kemudian CPN. Nah, di sini untuk diameter sudunya itu kan 2,5. Nah, adanya itu diameter. Sedangkan diameter itu adalah bagi 2 dari jari-jari. Jari-jari itu setengahnya dari diameter. Makanya kita pakai konstan untuk menginputkan nilai diameternya. Kemudian nanti kita gunakan gain untuk bagi duanya, setengah dari diameternya. Jadi kalau masuk ke gain itu, misal di situ diameternya nilainya 1 ya, masuk ke gain berarti 1 dikali setengah. Jadi gain itu ngekali nanti, ngekali 1 dibagi 2, jadinya setengah. Makanya kita pakai gain. Kemudian kita tambahkan juga untuk inputnya kecepatan angin, yaitu V, satuannya meter per second. Ini semisal kalian mau mempercepat kecepatan videonya itu nggak apa-apa, tapi jangan di skip, takutnya nanti ada penjelasan yang dijelaskan atau diterangkan ketika di pertengahan video ternyata kalian nge-skip di bagian itu, jadinya kalian ada yang kurang paham. Di sini kita beri label untuk setiap masukannya. Nah, ini untuk di bagian input udah selesai, jadi lanjut ke bagian output. Di bagian output itu kan kita ingin melihat hasil dari perhitungannya, jadi kita menggunakan display. Jadi setiap keluaran itu diberi display untuk melihat hasil dari perhitungannya. Jadi ini untuk rangkaiannya bebas, semisal kalian mau sambungin displaynya satu persatu atau mungkin langsung sekaligus, itu nggak masalah. Nah, ini jika semuanya sudah terpasang ke display, nanti kita bisa ubah penamaannya atau labelnya. Semisal kalian mau sambungkan ke display terus kalian labeli satu persatu juga nggak apa-apa, langsung sekaligus seperti ini pun juga nggak masalah.
Di sini mohon maaf ada typo, jadi bukan sudut melainkan kecepatan sudu atau kincir dari turbin anginnya. Silakan nanti kalian perbaiki di rangkaian kalian sendiri. Nah ini kita beri satuan aja, jadi biar tahu nanti R itu satuannya meter, kemudian yang V itu meter per second. Jadi sesuaikan aja, nanti diberi satuan semua untuk setiap parameter dan besarannya, besaran parameternya. Dan juga untuk produk dan lain sebagainya, gain, semisal di situ ada rumus, sebaiknya dicantumkan saja rumusnya. Jadi kita semisal ada nilai yang error bisa langsung diperbaiki. Kita tahu, oh ternyata di bagian rumus ini ada nilai yang error atau dan lain sebagainya. Sebelumnya mohon maaf, di sini untuk torsi itu dia PM dibagi W, jadi daya mekanik dibagi W. Di sini saya produknya masih dikali. Nanti bisa kalian ganti karena di rangkaiannya itu ada beberapa yang keliru. Nanti bisa kalian revisi langsung di rangkaian kalian sendiri. Oke, jadi di sini udah selesai secara keseluruhan. Kita lanjut ke bagian daya generator. Daya generator itu nanti daya mekanik turbin dikali dengan efisiensi gearbox, kemudian dikali dengan efisiensi generator. Untuk efisiensi gearbox dan generator kita pakai konstan. Jadi langsung masukkan saja nilai efisiensinya. Jadi sini produknya ada 3 input, mulai dari efisiensi gearbox, kemudian efisiensi generator, dan dikali dengan daya mekanik. Di sini mohon maaf saya salah menyambungkan lagi, seharusnya disambungkan ke PM bukan ke PA. Nanti bisa kalian perbaiki.
Untuk pelabelan juga di sini ada sedikit kekeliruan, akan saya revisi. Oke. Nah, jadi di sini untuk daya generator itu PM dikali efisiensi generator dikali efisiensi gearbox. Mohon maaf atas banyaknya kekeliruan saya. Nah, di sini dari data diketahui diameter turbinnya itu atau sudunya itu 2,5 meter. Nah, 2,5 meter nanti dibagi 2 untuk dapat jari-jari. Sedangkan untuk kecepatan di sini 7 kecepatan anginnya. Kemudian untuk koefisien dayanya 0,48 dan untuk kecepatan putaran itu di sini saya asumsikan, saya andaikan 1500 rpm. Oke. Udah selesai. Untuk efisiensi gearbox itu 0,8, itu hanya kita asumsikan saja ya, nilai data yang saya buat. Kemudian untuk efisiensi generator dari spesifikasi turbinnya 0,78. Itu lebih dari 0,78, tapi pakai 0,78 juga nggak apa-apa. Kemudian di run. Nah, di sini untuk daya mekaniknya turbin itu hanya 484, sedangkan di spesifikasinya tadi kan 500-an ya. Yaitu karena di sini ada yang namanya koefisien daya. Jadi dia terpengaruh juga dari rugi-rugi, tembaga dan lain sebagainya. Makanya nilai ratingnya itu nggak mungkin 100% plug sama dengan spesifikasinya. Misal di sini spesifikasinya 500, ternyata setelah dihitung hanya kisaran 484. Seperti itu. Jadi ada faktor koefisien daya juga, pengaruh koefisien daya. Nah, di sini untuk daya generator sendiri karena dia dipengaruhi oleh efisiensi gearbox dengan efisiensi generator, jadinya dia lebih rendah. Nah, yang di dalam ini adalah subsistem 1 yang akan kalian screenshot. Jadi isinya subsistem 1. Nah, yang di luar ini dia rangkaian luar. Sebelumnya itu kalau kalian perhatiin juga nilai torsinya itu sangat besar sampai jutaan. Nah, itu karena tadi dikali, bukan dibagi dari nilai mekanik turbinnya. Daya mekanik turbin itu seharusnya tadi dibagi. Jadi nanti kalian perbaiki. Kemudian di sini kita save dulu filenya. Oke, nanti rangkaian yang tertampil saat ini itu adalah rangkaian luar. Ketika kalian klik subsistem ini yang di dalam, itu adalah bagian dari rangkaian dalam subsistem. Nah, di sini untuk format laporan seperti biasa, tanda tangan dan nama terang. Kemudian ada judul, modul, data diri, nama NIM kelas, tanggal praktikum. Kemudian ada tujuan. Tujuan itu bisa kalian lihat di modul. Kemudian alat dan bahan. Di sini kalian tambahkan komponen apa saja yang kalian pakai di Simulink. Kemudian hasil perhitungan percobaan. Jadi jangan lupa untuk menyertakan satuan pada setiap besaran parameternya. Kemudian lanjut ke percobaan pertama. Di sini kita menentukan beban dulu. Sebenarnya sama seperti percobaan sebelumnya yang tadi simulasi, hanya saja yang membedakan itu dari beban. Kalau sebelumnya kan saya udah memperlihatkan beban, sampel beban yang saya buat 3. Nah, itu kalian cukup mengubah dari bebannya, kalian variasikan 3 beban atau bisa lebih, minimal lah 3 beban.
Nah, sesuaikan bebannya itu dengan hasil daya listrik yang dibangkitkan oleh PLTB. Tadi kan PLTB-nya itu dia sekitar 300-an ya dari generator. Berarti nanti kalian untuk beban itu usahakan tidak lebih dari 300. Seperti itu. Untuk perhitungan daya angin dan lain sebagainya itu sama seperti tadi, karena untuk nilai jari-jari sudu, kemudian kecepatan angin, kecepatan putaran, dan juga nilai CP itu masih mengikuti data yang ada di PPT, spesifikasi turbin yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi nanti kalian sisa masukin nilainya saja. Kemudian di sini untuk N-nya tadi 1500 rpm. Kalian inputkan saja nilai-nilainya ke dalam rumus perhitungan ini. Nah, untuk TSR juga seperti itu. Daya generator di sini sebenarnya kan nggak pakai gearbox, tapi saya tambahkan gearbox, nggak apa-apa, hanya untuk percobaan saja. Kemudian lanjut ke bagian percobaan kedua. Di sini mulai ada ketentuan, jadi setiap praktikan akan berbeda. Yang pertama di sini ketentuannya CP sama dengan 0,4, kemudian R dan V ini dia berdasarkan NIM. Jadi R itu angka terakhir NIM, sedangkan yang V itu adalah angka kedua dari akhir NIM. Jadi untuk NIM 0 kalian silakan memilih salah satu di antara angka 1 sampai 9. Contohnya ada di bawah, bisa kalian lihat. Misal salah satunya ada nilai 0, misal di R itu 0, ya kalian pilih aja nilai R itu 1 sampai 9, kalian pilih angka apa. Sini saya misal milih angka 2. Jadi jika salah satu saja ada angka 0, itu khusus untuk nilai R dan V. Angka 0 harus diganti dengan selain angka 0. Tapi untuk nilai N itu tidak berpengaruh. Tetap ditulis 00 saja. Kemudian lanjut untuk daya angin, daya mekanik, dan lain sebagainya masih sama seperti sebelumnya percobaan 1. Tapi nilai dari jari-jari, kecepatan angin, dan lain sebagainya itu sesuai dengan ketentuan. CP juga, dan N-nya itu kalian mengikuti ketentuan yang ada. Nah, di sini untuk daya generator bisa kalian lihat. Daya generatornya itu tanpa gearbox. Nah, di terakhir ini ada beban atau kebutuhan daya. Seharusnya kan beban atau kebutuhan daya itu di awal. Tapi karena di sini kita tadi ada ketentuan nilai yang mana itu mempengaruhi hasil akhir dari outputnya, jadinya kita pindahkan beban itu ke akhir. Nah, di sini untuk generator dia tanpa gearbox, jadi kalian hanya mengalihkan antara daya mekanik dengan efisiensi generator. Seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian hasil simulink. Nanti kalian screenshot dalam kondisi running, jadi nilainya sudah tertampil di display. Untuk percobaan 1, rangkaian dalam subsistem itu tadi yang pertama, subsistem 1, kemudian rangkaian luarnya yang di P-out wind energy. Begitupun juga nanti di percobaan kedua. Untuk analisis percobaan itu ada beberapa yang bisa kalian analisis, mulai dari pengaruh nilai koefisien daya, kecepatan angin, perbedaan pengaruh turbin angin dan gearbox tanpa gearbox, kemudian hubungan antara kecepatan putaran sudu dan torsi, dan lain sebagainya. Untuk kesimpulan pun juga begitu, dari perhitungan dan analisis, apa saja yang perlu diperhatikan agar kita bisa memaksimalkan energi angin itu. Mungkin mulai dari memposisikan turbinnya itu ke arah mana, atau mungkin lokasi penempatan turbinnya itu di mana, ketinggian dari turbinnya, dan lain sebagainya. Itu banyak yang bisa kita analisis dan kita tarik kesimpulan. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini untuk format saya rasa cukup. Lanjut ke bagian
tugas pendahuluan. Di sini tugas pendahuluannya saya ambil data dari percobaan di modul 5 kemarin. Hanya saja di sini ada variasi nilai itu di bagian diameter baling-baling dari turbinnya. Untuk kecepatan masih sama. Untuk diameter nanti ada nilai XY. XY-nya ini 2 angka terakhir NIM. Jadi semisal NIM kalian misal 100, berarti 2 angkanya itu 0, ya nggak apa-apa. Kalian tempel aja 0, 0. Berarti kan diameter baling-balingnya 2 meter. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk koefisien dayanya itu 0,5 dan kecepatan putaran porosnya itu 1000 rpm. Nanti kalian uraikan hasil perhitungannya dan juga screenshot hasil simulasi di Simulink-nya. Ini dari saya cukup. Mungkin jika dari kalian ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, itu bisa melalui grup ataupun kalian menghubungi asisten kelas masing-masing, atau bisa kalian tanyakan ketika video conference nanti. Terima kasih.